Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Muqaddas, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati, semester 1 kelas C. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dan mengklasifikasikan materi yang disampaikan oleh Ibu dosen yang terhormat di LMS melalui video channel YouTube. Nah, dalam video tersebut tercakup materi yaitu tentang ilmu Al-Quran dan tafsir dan tentang asbabun nuzul. Nah, jadi pengertiannya asbabun nuzul itu secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua kata ya, dari asbab dan nuzul. Nah, apa itu pengertian dari asbab? Asbab itu adalah sebab-sebab, sedangkan nuzul adalah turunnya ayat. Jadi asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, apa yang menjadi latar belakang dan sebab-sebab kenapa ayat ini bisa diturunkan dan kenapa ayat ini diturunkan pada suatu permasalahan. Nah, seperti itu asbabun nuzul. Nah, jadi untuk asbabun nuzul ini yaitu tentang nuzulil ayat, turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan tidak mencakup ke seluruh ayat-ayat, semua ayat, akan tetapi hanya sebagian ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, dalam asbabun nuzul ayat ini tidak semuanya serta-merta sudah terjawabkan dan sudah ada sebab-sebabnya, akan tapi ada juga yang memerlukan muhtamal atau pemikiran atau mereka bagaimana, kenapa dan bagaimana ayat tersebut bisa turun. Nah, lalu bagaimana metode untuk mengetahui asbabun nuzul ayat ini? Yaitu untuk pada zaman kita ini, untuk mengetahui asbab nuzul ayat ini kita melalui riwayat, yaitu riwayat para sahabat kepada Nabi Muhammad, lalu riwayat dari sahabat turunlah ke tabi'in, dan dari tabi'in turunlah ke tabi'in, dan begitu seterusnya. Nah, seperti itulah untuk mengetahui metode dalam mengetahui asbabun nuzulil ayat. Nah, sebenarnya Al-Quran itu sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad, dan sebelum adanya umat manusia pun Al-Quran sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi Allah menyampaikan dan menurunkan Al-Quran ini secara perlahan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Untuk menjawab konteks-konteks permasalahan yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Contohnya seperti mengharamkan khamar ketika untuk para umat muslim, itu secara perlahan dan tidak secara mutlak atau langsung mengharamkan adanya khamar tersebut. Nah, lalu bagaimana pendapatnya kalau misalkan asbabun nuzul ini menjadi salah satu acuan semangat kita atau acuan pendorong kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini bisa dipraktekkan karena dengan mengetahui asbabun nuzul kita pun bisa mengetahui latar belakang ayat tersebut dan juga mengetahui permasalahan yang terjadi atau cerita yang terjadi, sehingga kita bisa memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita tidak hanya menghafalkan ayatnya saja, akan tetapi kita mengetahui dan menghafal dan telah menghafal alur cerita yang ada dalam ayat tersebut, maksud dari hukum dan alur cerita yang ada di hukum tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.